Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kerja diskusi kami yang berjudul tentang negara, agama, dan warga negara. Sebelumnya, di sini saya akan memperkenalkan pemateri 2 dan ada Indar Permana sebagai pemateri 3. Langsung saja, di sini saya akan Stad dalam bahasa Belanda dan Etat dalam bahasa Prancis. Secara terminologi, negara diartikan sebagai organisasi tertinggi di antara satu kelompok masyarakat yang memiliki cita-cita untuk bersatu, hidup di dalam suatu kawasan dan mempunyai pemerintahan yang berdaulat. Kemudian ada tujuan negara. Sebagai sebuah organisasi kekuasaan dari kumpulan orang-orang yang mendiaminya, negara harus memiliki tujuan yang disepakati bersama. Tujuannya yaitu A. Untuk memperluas kekuasaan, B. Untuk menyelenggarakan ketertiban hukum, C. Untuk mencapai kesejahteraan umum. Sebuah negara memiliki tujuan tertentu sesuai model negara tertentu dan konsep dan ajaran Plato. Tujuan adanya negara adalah untuk memajukan kesusilaan manusia sebagai perseorangan individu dan sebagai makhluk sosial. Menurut ajaran dan konsep teokratis Thomas Aquinas dan kehidupan aman dan tentram dengan taat kepada Tuhan. Yang ketiga ada unsur-unsur negara. Suatu negara harus memiliki 3 unsur penting yaitu rakyat, wilayah, dan pemerintah. Ketiga unsur ini oleh Mahfud M disebut sebagai unsur konstitutif. 3 unsur ini perlu ditunjang dengan unsur lainnya seperti adanya konstitusi dan pengakuan dunia internasional. Untuk lebih lanjut, unsur-unsur pokok negara tersebut dijelaskan, yaitu ada rakyat. Rakyat dalam pengertian keberadaan suatu negara adalah sekumpulan manusia yang dipersatukan oleh persamaan dan bersama-sama mendiami wilayah tertentu. Yang kedua, wilayah. Wilayah adalah unsur negara yang harus terpenuhi karena tidak mungkin ada negara tanpa ada batas-batas teritorial yang jelas. Yang ketiga, ada pemerintah adalah alat kelengkapan negara yang bertugas memimpin organisasi negara untuk mencapai tujuan bersama didirikannya sebuah negara. Yang keempat, pengakuan negara lain. Unsur pengakuan negara lain hanya bersifat menerangkan tentang adanya negara. Hal ini bersifat deklaratif, bukan konstitutif, sehingga tidak bersifat mutlak. Ada 2 pengakuan suatu negara, yakni pengakuan de facto dan pengakuan de jure. Pengakuan de facto yaitu pengakuan atas suatu negara. Pengakuan tersebut didasarkan adanya fakta bahwa suatu masyarakat politik telah memenuhi 3 unsur utama negara-negara: wilayah, rakyat, dan pemerintah yang berdaulat. Dengan memperoleh pengakuan de jure, maka suatu negara mendapat haknya di samping anggota keluarga sedunia. Hak kewajiban dimaksud adalah hak dan kewajiban bertindak berlakunya sebagai suatu negara yang berdaulat penuh di antara negara. Kemudian ada teori tentang terbentuknya negara. Banyak dijumpai teori tentang terbentuknya sebuah negara. Di antara teori tersebut adalah yang pertama, teori kontrak sosial atau social kontrak. Teori kontrak sosial, perjanjian masyarakat beranggapan bahwa negara dibentuk berdasarkan perjanjian-perjanjian masyarakat dan tradisi sosial masyarakat. Teori ini meletakkan untuk tidak berpotensi menjadi negara tirani karena berlangsungnya berdasar pada kontrak-kontrak antar warga negara dengan lembaga negara. Penganut mazhab pemikiran ini antara lain Thomas Hobbes, John Locke, dan G.G. Rousseau. Yang pertama ada A. Menurut Thomas Hobbes, kehidupan manusia berpisah dalam 2 zaman, yakni keadaan selama belum ada atau keadaan alamiah, dan keadaan setelah ada negara. Bagi Hobbes, keadaan alamiah sama sekali bukan keadaan yang aman dan sejahtera. Sebaliknya, keadaan alamiah merupakan suatu keadaan sosial yang kacau, tanpa hukum, tanpa pemerintah, dan tanpa ikatan-ikatan sosial antar individu di dalamnya. Karenanya, menurut Hobbes, dibutuhkan kontrak atau perjanjian bersama individu-individu yang tadinya hidup dalam keadaan alamiah, berjanji akan menyerahkan semua hak-hak kodrat yang dimilikinya kepada seseorang atau sebuah badan yang disebut negara. Yang B ada John Locke, berbeda dengan Hobbes yang melihat keadaan alamiah sebagai suatu keadaan yang kacau. John Locke melihatnya sebagai suatu keadaan yang damai, penuh komitmen yang baik, saling menolong antar individu di dalam sebuah kelompok masyarakat. Sekalipun keadaan alamiah dalam pandangan Locke merupakan suatu yang ideal, ia berpendapat bahwa keadaan ideal tersebut memiliki potensial terjadinya kekacauan lantaran tidak adanya organisasi dan pimpinan yang dapat mengatur kehidupan mereka.
Di sini unsur pimpinan atau negara menjadi sangat penting demi menghindari konflik di antara warga negara berdasarkan pada alasan inilah negara didirikan. Namun demikian, menurut Locke, penyelenggaraan negara atau pimpinan negara harus dibatasi melalui suatu kontrak sosial. Dasar pemikiran kontrak sosial antara negara dan warga negara dalam pandangan Locke ini merupakan suatu peringatan bahwa kekuasaan pimpinan atau penguasa tidak pernah mutlak, tetapi selalu terbatas. Hal ini disebabkan karena dalam melakukan perjanjian, individu warga negara tersebut tidak menyerahkan seluruh hak-hak alamiah mereka. Menurut Locke, terdapat hak-hak alamiah yang merupakan hak asasi warga negara yang tidak dapat dilepaskan sekalipun oleh masing-masing individu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ika Farida Rahma. Perkenalkan, nama saya Ika Farida Rahma, NPM 2021020076. Yang kedua, teori ketuhanan atau teokrasi. Teori ketuhanan dikenal juga dengan istilah doktrin teokratis. Teori ini ditemukan baik di timur maupun di belahan dunia barat. Doktrin ini memiliki pandangan bahwa hak pemerintah yang dimiliki para raja berasal dari Tuhan. Mereka mendapat mandat dari Tuhan untuk bertahta sebagai penguasa. Para raja ini mengklaim sebagai Tuhan, sebagai wakil Tuhan di dunia untuk mempertanggungjawabkan kekuasaannya hanya kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Yang ketiga, teori ketuhanan. Secara sederhana, teori ini dapat diartikan bahwa negara terbentuk karena adanya dominasi negara kuat melalui penjajahan. Dengan kata lain, terbentuknya suatu negara karena pertarungan kekuatan, di mana sang pemenang memiliki kekuatan untuk membentuk sebuah negara. Teori ini berasal dari kajian antropologis atas pertikaian yang terjadi di kalangan suku-suku primitif, di mana si pemenang pertikaian menjadi penentu utama kehidupan suku yang dikalahkan. Bentuk-bentuk negara. Negara memiliki bentuk yang berbeda-beda. Secara umum dalam konsep dan teori modern, negara terbagi dalam dua bentuk, yaitu negara kesatuan atau unitarianisme dan negara serikat atau federasi. Hubungan antara negara dan warga negara sangat erat. Keduanya memiliki hubungan timbal balik yang sangat erat. Negara Indonesia sesuai dengan konstitusi, misalnya berkewajiban untuk menjamin dan melindungi seluruh warga negara Indonesia tanpa kecuali. Hubungan agama dengan negara. Hubungan agama dan negara dalam konteks dunia Islam masih menjadi perdebatan yang sangat intensif di kalangan para pakar muslim hingga kini. Perdebatan Islam dan negara berangkat dari pandangan dominan Islam sebagai kehidupan manusia, termasuk persoalan politik. Yang pertama, paradigma negaraistik merupakan paham dan konsep agama dan negara merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Keduanya merupakan dua lembaga yang menyatu. Paham ini juga memberikan penegasan bahwa negara merupakan suatu lembaga politik sekaligus lembaga agama. Yang kedua, paradigma simbiotik. Menurut paradigma simbiotik, hubungan agama dan negara berada pada posisi yang saling membutuhkan dan bersifat timbal balik. Dalam pandangan ini, agama membutuhkan negara sebagai instrumen dalam melestarikan dan mengembangkan agama. Begitu juga sebaliknya, negara juga membutuhkan atau memerlukan agama sebagai sumber moral, etika, dan spiritual warga negara. Yang ketiga, paradigma pluralistik. Paradigma ini beranggapan bahwa terjadi pemisahan yang jelas antara agama dan negara. Agama dan negara merupakan dua bentuk yang berbeda satu sama yang lain, memiliki garapan masing-masing, sehingga keberadaannya harus dipisahkan dan tidak boleh disatukan satu sama lain. Melakukan intervensi negara adalah satu kesatuan publik, sementara agama merupakan wilayah pribadi masing-masing. Kesimpulannya, warga negara merupakan unsur terpenting dalam terbentuknya negara. Tidak akan ada negara tanpa warga, karena keduanya yang saling berkaitan dan memiliki hak dan kewajiban masing-masing yang berupa hubungan timbal balik. Setiap agama memiliki keyakinan dan ajaran yang berbeda yaitu satu sama lain. Walaupun di negara Indonesia mayoritas Islam, namun pada dasarnya setiap agama mengajarkan sikap saling
menghormati, dan menghargai serta hidup berdampingan secara damai dalam memeluk agama lain. Maka negara dan masyarakat berkewajiban mengembangkan kehidupan bersama dengan penuh toleransi dan saling menghargai berdasarkan nilai kemanusiaan yang berada.